terbang Ustadz, pocongnya terbang, terus di mimpi itu, berkelahi sama saya. Di situ di mimpi itu akhirnya pocongnya kalah. Nah, setelah kalah pocongnya itu berubah jadi baju batik. Kemarin terakhir saya mimpi yang pas orang meninggal, jadi waktu pas mau meninggal itu mimpi malam-malam saya melihat pocongnya tuh kecil, nunduk-nunduk kayak gitu, bungkuk-bungkuk. Terus tiba-tiba sorenya itu ada yang meninggal, nenek-nenek, dan itu katanya orangnya kecil juga, seperti itu. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Mbak mengalami tekanan batin berupa kesedihan, ngerasa ketidakbebasan, kayak terkekang batinnya, Iya. mati rasa percaya. Iya. Itu makar-makar setan yang pada hakikatnya wujudnya itu bukan pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah ada di antara kalian yang mungkin bermimpi kemudian mimpinya menjadi kenyataan? Mimpi menjadi nyata adalah suatu hal yang lama. Dia bukan suatu hal yang baru. Bukan terjadi belakangan ini saja, tapi sudah terjadi semenjak masa kenabian. Bahkan syariat adzan yang kita dengar setiap 5 waktu sholat itu berawal dari mimpi seorang sahabat. Nah, apakah mimpi yang kemudian menjadi nyata itu murni dari Allah Subhanahu wa taala ataukah ada tumpangan-tumpangan dari jin yang jahat? Kali ini kita mendatangkan narasumber yang beliau itu sering sekali bermimpi melihat pocong, melihat keranda mayat, tepat sehari sebelum ada orang yang meninggal di kampungnya. Kita sapa dulu Mbak Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Mas Iman. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan rawuh ke studio MFO. Saya dengar kisah Mbak itu tertarik. Karena apa yang dialami itu jarang-jarang orang yang mengalaminya ya. Itu tentang mimpi ya, mimpi sebelum ada orang meninggal, kejadiannya itu berapa lama Mbak? Itu semenjak saya tinggal ngikut suami. Iya kan kebetulan makam umumnya di belakang rumah persis, Iya. seperti itu. Kalau dulu sebelum menikah sih nggak pernah, tapi emang pas dulu di Jakarta saya kan kerja jadi perawat lansia, home care seperti itu. Terus saya itu sering mendampingi pasien-pasien yang sudah sakit parah seperti itu. Jadi sering mendampingi yang pasien-pasien sakit kanker seperti itu sampai meninggal seperti itu. Jadi saya sering mendampingi pasien itu sampai meninggal, sering di Jakarta waktu itu. Terus tapi waktu itu belum kepikiran, belum pernah ada yang mimpi seperti itu sih setelah menikah dan tinggal di tempat suami. Menikah udah berapa lama? 3 Udah tahun. 3 tahun. 3 tahun ini ya? Iya. Jadi di belakang rumah kuburan. Iya. Di kuburan itu ada semacam kayak petilasan yang dikeramatkan nggak? Enggak ada. Ada kan? Yang Kayak paling omong. iya yang cungkup itu. Oh, cungkup Iya. ya? Iya, jadi Apa itu mitosnya? Mitosnya ya itu ya pada nyekar ke situ sih, namanya Kiai Among gitu. kayak minta itu. Minta barokah. Iya. Katanya seperti itu terus. Nah, mimpinya Mbak nih, kan katanya kalau ada orang meninggal, kebetulan kan pemakamannya belakang rumah persis berarti ya? Iya. Itu misalnya berapa hari setelah Mbak bermimpi? Jadi kadang ada yang sempat waktu itu paginya pernah, terus kadang ada yang 1 minggu sebelumnya atau 5 hari sebelumnya seperti itu. Oh, nggak mesti ya? Nggak mesti sehari terus? Iya, nggak mesti. Tapi kalau mimpi itu pasti malam Jumat. Kalau nggak malam Kamis Jumat seperti itu Tas. Malam Kamis berarti Rabu malam? Iya, Rabu malam. Rabu malam dan Kamis malam? Iya. Kebetulan kan weton saya Jumat. Jumat apa? Jumat Kliwon. Oh, malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ding ya, wetonnya ya. Nah berarti Mbak bermimpi itu pas hari pasaran Kliwon? Tapi nggak mesti Kliwon sih, tapi yang paling sering tuh pokoknya malam Kamis sama malam Jumat seperti itu. Yang Mbak lihat di mimpi itu apa Mbak? Hanya pocong saja atau bagaimana? Iya,
Jadi waktu itu sempat malam Jumat saya lagi nyuci piring. Nah, malamnya itu biasanya kan saya kalau itu wudu dulu. Emang wudu dulu kalau sebelum tidur, habis itu nanti tiba-tiba di mimpi itu saya juga lagi nyuci piring. Nyuci piring tapi di belakang saya itu ada makhluk pocong yang ngeliatin saya, tapi dia diem aja. Diem aja terus ngikutin sampai ke kamar. Ngikutin sampai ke kamar, seperti sampai di depan kamar. Berarti kayak lucid dream gitu ya? Iya, Mbak sering banget. berasa lagi mimpi gitu? Berasa lagi mimpi tapi seperti nyata dan bangun-bangun tuh sampai merinding seperti itu. Itu kejadiannya pasti jam 1:30. Itu pasti. 1:30 ya? Ya, Mas, sekitar setengah Itu dua pasti pasti selalu. 1:30 itu itu. waktu lingsir wengi di Jawa Itu ya. pasti. Lingsir wengi kan jam 1:30, segitu iya. 1:30 persis ya. Iya, 1:30 persis. Nah, wujud pocongnya Mbak itu beraneka ragam atau satu karakter saja? Biasanya waktu itu sempat, jadi waktu itu kan kemarin saya habis operasi ya, Ustaz. Habis operasi itu saya kan mungkin lebih sering di rumah. Jadi mungkin sholat saya juga mungkin agak jarang ya Tas waktu itu karena nahan sakit segala macam. Nah, tiba-tiba tuh saya sering dimimpiin tuh hampir tiap malam. Pocong juga. Jadi kayak pas mau ke rumah sakit itu mau operasi, waktu itu belum sempat mau operasi, tapi pas besoknya mau operasi, malamnya itu saya dimimpiin, saya di rumah sakit, tapi di situ ada 2 pocong. Seperti itu. Ada 2 pocong. Terus waktu itu juga tiba-tiba pocong itu datang ke kamar saya, nemuin saya sama anak saya. Tapi diem aja, dia cuma ngedeketin saya seperti itu. Wajahnya terlihat nggak? Atau hanya Kalau hitam? wajahnya sih ada yang terlihat, ada yang enggak, tapi lebih ke laki-laki sih, Tas. Dan waktu itu sempat ada 3 pocong yang waktu itu ada orang meninggal. Nah, itu mimpinya itu malamnya saya 3 pocong itu di depan kamar saya. Jadi pocongnya itu lusuh, bukan kain kafan yang bersih, lusuh semua. Terus yang satu ada yang hitam. Kain kafannya Kain hitam. kafannya hitam? Iya, kain kafannya hitam. Kena tinta. Nah, pas waktu itu sempat saya itu lagi hamil, sedang hamil muda. Nah, waktu itu saya baru beberapa bulan tinggal di tempat suami. Terus jam 2 siang lah. Jadi saya kayak dilap-lapin gitu loh, Tas. Habis sholat zuhur, saya itu tidur, habis tidur itu tiba-tiba saya dilap-lapin kayak dijambak kayak gitu, dijambak. Terus kan saya bawa bukan poster Habib Umar kayak gitu, Al-Maliki, terus sama Habib Munsir, terus sama satu lagi Abdul Honi, Gudus Kumpul. Nah, itu saya bawa, saya taruh di kamar. Nah, di mimpi itu tiba-tiba fotonya itu diberantakin, dibanting semua, Ustaz. Terus saya itu kayak mau dicekek atau mau dijambak kayak gitu loh. Bangun-bangun tuh saya langsung kaget seperti itu. Itu sering banget, Ustaz. Kalau ada aksi sampai nyekek kayak gitu bekas nggak? Enggak sih, Ustaz. Enggak. Sebagian kasus tuh sampai bekas, sampai kayak ada cakarannya pernah tuh. Cakar atau kadang lebam-lebam. Nggak pernah. Enggak sih, enggak pernah. Kembali lagi ke pocong. Saya penasaran ini. Teror pocong ini mulai munculnya setelah nikah atau sebelum? Sebelum Dari sebelum nikah? nikah. Dari kecil? Jadi waktu itu pertama kali saya bermimpi pocong itu waktu pas saya lulus SMA. Lulus SMA itu kan saya disuruh di rumah ya, jaga orang tua itu, Tas. Jadi waktu itu di rumah itu saya waktu itu disuruh menikah. Nah, disuruh menikah, dijodohin sama orang tua, tapi saya nggak mau seperti itu karena masih kecil, masa disuruh menikah sih, saya pengennya kerja dulu gitu kan. Terus saya nggak mau, terus akhirnya pihak keluarga ibaratnya kayak bilang kalau nggak jadi seperti itu ke pihak laki-lakinya. Dan saya juga nggak kenal tuh laki-laki siapa seperti itu. Tiba-tiba ini anaknya mau dijodohin gini-gini gitu kan. Terus akhirnya waktu itu saya nangis-nangis, saya nggak mau, tetap nggak mau. Terus akhirnya papa sama ibu bilang ya udah nggak usah, nggak jadi seperti itu. Waktu itu umur berapa? Umur berapa ya? Sekitar 21 atau 21. 22, iya, 21 atau 22 lah. Terus waktu itu tiba-tiba beberapa minggu kemudian ya, saya mimpi pocong. Itu pertama kali saya mimpi pocong. Jadi pocongnya itu terbang, Ustaz. Pocongnya terbang. Terus di mimpi itu
apa namanya, berkelahi sama saya. Jadi berkelahi sama saya, terus saya di situ baca ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, sama Al-Falaq. Nah, di situ di mimpi itu akhirnya pocongnya kalah. Nah, setelah kalah pocongnya itu berubah jadi baju batik. Pocong batik. Baju batik. Pocong Nusantara. Sebelum pocong itu tiba-tiba sebelum jadi pocong itu, dia itu kayak awal-awal tuh kayak ular yang terbang dari belakang rumah saya. Nah, berubahlah Masya jadi Allah. pocong gitu loh, Ustaz. Terus pocongnya jadi batik gitu. Kainnya batik. Jadi saya berkelahi sama pocong, saya baca ayat kursi Al-Falaq sama An-Nas, saya yang dorong pocongnya itu. Jadi saya mau digeret sama pocong itu loh, tapi saya nggak mau, terus baca doa, minta pertolongan sama Allah, terus di situ saya kayak dapat kekuatan gitu ya, bisa menyerang pocong itu, terus akhirnya pocong itu kalah, terus akhirnya terbang jadi kain batik. Saya lagi bayangin pocong menyeret Mbak, nyeretnya pakai apa tuh? Jadi kayak digeret gitu, kayak Berarti disuruh tangannya ikut. begini ya? Iya. Ya saya berimajinasi, wah pocongnya bisa ngeret ya. Berarti tangannya mungkin tangannya bisa lepas ya. Kain batik apa yang Mbak lihat? Tahu motif-motif batik nggak? Kurang paham sih, udah Nah, lama banget soalnya. Oke, itu warna pocongnya saat itu lusuh atau putih? Lusuh. Lusuh juga ya? Iya, lusuh. Sosok yang sama nggak dengan yang Mbak lihat sampai sekarang? Sekarang kan mungkin masih sering mimpi-mimpi kayak gitu ya. Nah itu sosoknya sama apa beda? Kayaknya enggak deh. Beda ya? Beda, iya. Kan kadang ada perawakannya. Dulu saya di Kalibagor juga itu tahun 2020 waktu masa-masa Covid awal-awal bikin YouTube. Itu ada di sana mitos pocong gendut. Pocong obesitas, Mbak. Maksud saya begini, kan pocong itu tergantung dari orang gitu ya. Nah, Mbak lihatnya tuh karakternya sama semuanya, kurus, tinggi misalnya, Iya atau tinggi sih, tapi enggak. Kemarin terakhir saya mimpi yang pas orang meninggal. Jadi karena di pemakaman kadang ada yang meninggal, tapi dia tuh kayak persis sama yang dimimpi ya. Orangnya kecil gitu kan. Waktu pas mau meninggal itu mimpi malam-malam saya melihat pocongnya tuh kecil, nunduk-nunduk kayak gitu, bungkuk-bungkuk. Nah, terus tiba-tiba sorenya itu ada yang meninggal, nenek-nenek, dan itu katanya orangnya kecil juga. Seperti itu. menarik. Saya malah menyoroti dari awal mula Mbak diteror sama sosok pocong itu berarti ketika mau dijodohin ya. Saat itu Mbak mengalami tekanan batin berupa kesedihan, ngerasa ketidakbebasan, kayak terkekang batinnya, Iya, mati rasa percaya, iya, ya, mati rasa tentram. iya. Ya, jadi itu makar-makar setan yang pada hakikatnya wujudnya itu bukan pocong. Bukan, tapi dia menjelma sesuai proyeksi alam bawah sadar Mbak yang saat itu dalam kondisi yang sangat terpuruk karena hak kebebasan memilihnya itu merasa direnggut. Jadi mati dalam tanda kutip ini bukan mati dalam artian sesungguhnya, tapi ya itu tadi, mati rasa bahagia, mati rasa tentram, mati rasa percaya sama orang, mati keharmonisan gitu. Karena mungkin konflik nggak waktu itu sama keluarga? Konflik sih. Jadi waktu itu kan, ibu saya tuh meninggal. Oh, innalillahi wa inna Meninggal tahun 2016, 16 atau 17 waktu itu. Terus saya tinggal sama bapak. Maaf ya, bapak saya tuh, apa namanya, orangnya ini apa ya, maaf, mudanya itu, beliau itu terus, apa, ya seperti itu yang Ustadz bilang, bisa ngobatin orang, seperti itu. Tapi sama keluarga, sama ibu, sama anak-anak itu kan memang, apa ya, agak galak, maaf ya. Jadi kayak semua anak-anak itu nggak ada yang, apa namanya, sreg sama beliau, gitu. Jadi sering banyak anak-anaknya itu sering kecewa, banyak yang kecewa, gitu, sama beliau. Karena kadang emang beliau tuh sangat, maaf ya, jauh dari agama gitu. Sedangkan ibu saya itu kadang sering dimarahin gitu. Ya ibu saya kan orangnya alhamdulillah rajin sholatnya, tahajudnya, duhanya itu.
Jadi kadang saya sering melihat orang tua saya itu bertengkar segala macam gitu, sering. Ya itu yang membuat saya tuh trauma Ustadz. Takut juga sering begitu. Jadi bapak saya waktu itu tuh luar biasa. Jadi anak-anaknya tuh kakak-kakak saya itu kadang suka berlawanan arah sama bapak saya dan dengan ibu saya tuh kadang ceritanya ke saya semua. Saya tuh kayak penanggung semua persoalan yang di rumah. Dan saya nggak tahu cerita ke siapa. Selama ini nggak ada teman buat curhat untuk sekedar gendu-gendu rasa gitu. Sama sekali? Nggak ada. Tante atau pakde, om, sepupu? Dia kalau di rumah nggak ada sih. Enggak sih. Nggak ada. Nggak ada teman buat curhat. Oh, ya Allah. Nah, itu terjadi berarti dari kecil sampai nikah? Nggak ada teman curhatnya? Nggak ada sih. Terus dia kalau dia waktu kecil tuh emang banyak problem Ustadz. Di waktu kecil itu bapak saya kan emang luar biasa. Maaf ya, keras orangnya. Keras banget. Terus waktu itu kakak saya juga pernah kesurupan. Kakak saya yang paling muda, laki-laki. Beliau dari kecil itu sering ngamuk dan benci sama mama saya tiba-tiba Ustadz. Sering ngamuk? Iya. Jadi tiba-tiba ibu saya lagi sholat itu kayak mau dibunuh seperti itu. Itu sempat diruqyah, sempat diobatin juga. Sampai ibu saya tuh sholat tahajud malam-malam gitu. Terus sampai itu yang bikin saya trauma Ustadz, takut gitu. Kakak saya itu ya laki-laki. Jadi sejak kecil SD itu sering tiba-tiba ngamuk kayak gitu dan ngamuknya itu nggak wajar itu Ustadz. Sampai tiba-tiba itu dicariin tiba-tiba udah di pohon yang tinggi banget itu Ustadz. Iya. Dan sangat tinggi itu. Dan waktu kecil kan Pak Ibu itu lebih memilih kakak saya ya karena mungkin dengan kelainan seperti itu jadi saya ngerasa sendiri, ngerasa kayak gak dipeduliin kayak gitu. Jadi kayak melihat dengan kondisi seperti itu tuh saya kayak sampai besar pun kadang saya ngerasa sendiri gitu. Terus kayak semenjak ibu meninggal itu juga saya tinggal sendirian sama bapak. Tapi bapak waktu itu tinggal di tempat rumah mbak saya yang masih baru. Mbak saya kerja di luar negeri. Jadi saya lebih banyak sendiri di rumah. Terus jadi kalau misalnya saya kadang ikut sosialisasi seperti Fatayat, Muslimat, kayak gitu Ustadz. Dan waktu itu juga sering ikut ziarah makam Wali Songo seperti itu. Karena untuk mengobati kadang saya pengen ikut kajian-kajian seperti itu biar saya nggak hampa gitu. Betul, ya, nggak apa-apa itu. Itu. Cuman kadang kalau sampai rumah tuh rasanya hatinya kosong kayak gitu, kayak nggak ada yang mau diajak cerita kayak gitu. Nah, jadi semua itu saya pendem, bener-bener saya nggak ngomong apa-apa kayak gitu. Cerita ya, pokoknya mau sama saudara mau sama apa tuh kayak ya saudara kan memang udah punya kehidupan masing-masing Ustadz. Jadi kan saya nggak mungkin ngerepotin atau apa seperti itu. Jadi saya lebih memilih diam dan lebih banyak kayak memendam seperti itu Ustadz. Dan akhirnya saya kerja di Jakarta. Terus di Jakarta itu memang saya lebih niatnya saya kerja juga sambil ibadah seperti itu. Dan kebanyakan pasien-pasien saya itu dilalah itu udah sepuh, sangat sepuh. Dan kebanyakan saya mendampingi orang pasien itu sampai meninggal. Lansia ya. Jadi ngerawat sampai benar-benar sakaratul maut sampai udah nggak ada. Iya. Sekarang Mbak nikah sudah menemukan kebahagiaan yang dulu belum bisa diraih nggak? Sudah bisa menemukan nama suami? Sudah. Alhamdulillah. Hanya kadang-kadang memori masa lalu tuh muncul ya. Iya. Jadinya sering pelampiasannya ke suami. Iya. Karena ada fatherless waktu kecil. Faham. Ini benang merahnya nyambung. Nyambung banget. Masuk akal semuanya. Jadi ketika Mbak marah-marah itu nggak
nggak selamanya atau nggak 100% itu adalah ulah setan. Tapi ya karena belum selesai terhadap masa lalunya. Nah, ini yang nanti akan kita coba buat terapi. Mbak juga bisa melakukan self healing setelah ini. Ketika nanti di rumah, pas sudah kondur, dilaksanakan saja apa yang nanti kita praktekkan. Kemarin ikut yang rukyah anxiety ya, Iya, ikut. sudah dilakukan selama udah mau seminggu ini ya berarti ya? Iya, Sudah dilakuin ya? iya. Ada perubahan enggak? Belum sih, Pak, belum sempat. Oh, belum sempat. Belum sempat. Enggak apa-apa, guys. Kayaknya Nanti soalnya kadang di rumah kan ada anak kecil ya. Ada anak kecil. Putra berapa? Tunggal. Satu ya? Satu. Umur 2 tahun. Sekarang sama Bapak sudah baik? Bapak sudah meninggal Innalillahi. setahun yang lalu. Bapak sudah meninggal. Saya mau cerita sedikit tentang bapak saya, Ustaz. Boleh? Bapak saya itu dulu beliau itu sempat jadi pemain dan itu sangat-sangat lama sampai kemarin. Jadi dari mudanya beliau itu sudah suka main, terus jadi suka ada orang yang suka minta diobatin, tapi dalam kayak misalnya minta dinaikkan jabatan, beliau itu suka minta ke bapak saya seperti itu. Oh, berarti dulu apa ya, paranormal Paranormal sih, saya juga nggak tahu sih. atau ya orang pinter lah ya, Iya, dalam tanda kutip dibilang orang iya. pinter, sering dimintai jabatan. Sering dimintai kayak ini saya mau naik pangkat, harusnya kayak gimana, atau misalnya mau ya seperti itulah Ustaz, dimintain. Atau kalau misalnya ada orang yang barangnya hilang seperti itu, dimintain pertolongan seperti itu. Dan emang jadi waktu itu pas kakak saya yang waktu itu dulu di Rukiah, yang waktu kecil itu kan sering ngamuk-ngamuk, terus katanya itu diikutin sama kakek dari bapak saya, yang beliau juga waktu itu main judi juga, seperti itu. Jadi semenjak saya tinggal ikut suami itu sering mimpi-mimpi hal yang aneh seperti itu, Ustaz. Jadi waktu itu pas bapak saya meninggal 3 hari atau 7 harinya itu saya mimpi yang sangat-sangat aneh. Apa tuh? Jadi mimpi bapak saya itu direndam di air yang panas sampai kulitnya melepuh. Seperti itu. Dan itu sampai berkali-kali. Air mendidih gitu ya? Mbak lihat pemandangan di situ kayak apa? Kayak di gua kah atau di... Bukan, itu di mimpi seperti di rumah saya. Di rumah yang lama. Rumah saya kan sekarang sudah dibongkar. Sudah nggak dihuni. Itu udah lama banget rumahnya. Jadi saya kalau mimpi itu kadang selalu di mimpi rumah itu. Rumah yang sudah dibongkar itu, Ustaz. Rumah masa kecil Mbak ya? Iya, betul. Rumah masa kecil itu. Kalau mimpi ketemu bapak atau ibu, itu pasti di mimpi di rumah itu. Jadi ada waktu itu 40 hari atau 100 hari ya. Jadi waktu itu saya mimpi mimpi bapak saya datang ke saya, terus nangis-nangis, Ustaz. Nangis-nangis minta tolong. Terus ternyata saya paginya itu dihubungin sama mbak saya, kuburannya itu jeblos. Oh, subhanallah. Jeblos, Ustaz. Jadi waktu itu dilalap pas hari Jumat. Saya langsung datang ke makam bapak saya, nyekar. Pas lagi hujan nggak? Apa? Lagi hujan nggak saat itu? Iya, hujan ya? Iya, hujan. Nah, secara logis kadang itu bisa jeblos tuh kalau lagi hujan. Iya, lagi hujan. Dari tanahnya aja. Dari tanahnya. Kayak gitu sih. Cuman waktu itu pas 100 hari, Pak. Iya. Ya. Jadi waktu itu dipakai itu loh, Ustaz. Apa namanya tuh? Keramik ya? Iya. Iya, sama Mbak disuruh pakai keramik. Kan kuburan masih
belum lama itu Ustaz, tapi sama mbak saya disuruh pakai itu. Nah, belum lama kemudian jebol sampai Sekeramik-keramiknya jebol? enggak, jadi miring, Hmm. sampai miring bener-bener kayak longsor ya. Iya. Iya. Jadi kadang di mimpi saya kok tiba-tiba seperti itu Ustaz, kayak lebih banyak ke tanda sih Ustaz. Iya. Kalau pernah nggak mimpi Bapak dalam kondisi yang baik, tersenyum, nyapa Mbak? Pernah sih, pernah. Jadi waktu itu bapak saya pakai baju putih, dia, "Oh, gimana kabar kamu sehat?" Jadi dia dalam kondisi yang senang kayak gitu. Terus di tempat yang terang seperti itu. Itu udah berapa ya waktu itu ya? Hampir udah lama sih. Bapak sebelum wafatnya beliau sempat tobat nggak, Mbak? Jadi waktu itu kan bapak tinggal sendirian nih Ustaz. Hmm. Jadi di rumah itu bapak sendirian. Waktu itu bapak saya meninggalnya itu jatuh habis tahlilan, ikut tahlilan. Jadi pas bulan Syura ya. Iya. Bulan Syura itu beliau itu tanggal 9 sama 10 itu ikut kajian di masjid sampai khatam Quran. Sampai Hmm. tetangga itu pada heran kok bapaknya tumben di masjid. Biasanya kan suka di rumah atau yang lain gitu ya. Terus tiba-tiba di masjid sampai maghrib, sampai isya gitu dengerin sama kiai-kiai di masjid tersebut seperti itu. Terus tiba-tiba ngikut tahlilan juga full, alhamdulillah ikut tahlilan full. Terus 3 hari habis tahlilan itu malam-malam pulang, minta pulang sama tetangga sebelah, "Yuk kita pulang," kayak gitu. Terus akhirnya tetangga sebelah, "Ayo anterin," kayak gitu. Terus tiba-tiba lewat belakang rumah katanya beliau udah pusing, terus kayak pingsan, terus minta tolong. Terus tiba-tiba, yang tetangga sebelah itu ditolongin itu waktu itu udah berbusa katanya Ustaz. Hmm. Udah keluar busa, terus akhirnya manggil Pak Kayyim. Pak Kayyim dekat situ, kan alhamdulillah masjidnya dekat, Pak Kayyim juga dekat dari situ. Panggil Pak Kayyim, terus waktu itu udah setengah sadar kalau nggak salah, tiba-tiba ya soalnya waktu itu juga kaget ya, ditelepon udah katanya udah Tiba-tiba iya, kabarnya udah meninggal. udah nggak ada. Hari apa waktu itu? Hari wetonnya bapak saya malah, Apa hari Rabu Pon. Rabu Jadi malam? iya, malam Rabu Pon. Jadi dikuburnya sih jam 4 mau subuh ya, Iya. Kamis. Kamis. Iya, dikuburnya Kamis. Ya, semoga Allah terima tobat beliau. Amin. Sekali lagi, bagaimanapun juga beliau tetap orang tua Mbak. Kita sebisa mungkin doakan beliau. Makanya tadi saya nanya, semoga itu dianggap taubat dan diterima sama Allah iman Islamnya. Saya malah merinding banget daripada kisah pocong yang Mbak ceritain. Saya lebih merinding ke kisah sebelum Bapak itu wafat. Karena ingat apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki yang sepanjang hidupnya mengamalkan amalan penduduk neraka, fayasbiqu alaihil kitab, kemudian didahului takdirnya Allah, sehingga menutup akhir hidupnya itu dengan amalan penduduk surga, sehingga dia akan masuk surga dengan amalan itu. Ini yang husnul khatimah. Sebaliknya ada laki-laki yang sepanjang hidupnya dia mengamalkan amalan penduduk surga, kemudian didahului takdir Allah, akhirnya dia menutup akhir hidupnya itu dengan amalan penduduk neraka, sehingga dia masuk neraka gara-gara amalan itu. Karena menutup dengan amalan itu. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam riwayat lain dikatakan, Fima yabdulin nas. Mengamalkan amalan penduduk neraka dari apa yang nampak pada pandangan manusia. Sebaliknya, ada yang ngamalin amalan penduduk surga dari apa yang nampak pada pandangan manusia. Yang ketone alim ternyata nggak ikhlas, cuma butuh validasi. Yang ketone becut ternyata dia punya potensi baik sehingga Allah turunkan rahmatnya untuknya. Kita nggak pernah tahu bagaimana akhir hidup kita kelak. Dan kita selalu mohon sama Allah husnul khatimah. Karena nggak ada jaminan saat kita hidup, iman kita itu terus-menerus ada.
Tapi kita mohon sama Allah hidayah tatsbit, hidayah ketetapan iman Islam sampai kelak kita mati. Itu yang terpenting. Sehingga kalau Mbak tadi bermimpi Bapak, nun sewu banget ya, direndam di air panas, bahasa kasarannya kayak digodok, itu pada hakikatnya bukan, insya Allah bukan beliau lagi disiksa, tapi Mbak belum pernah mendapatkan kebahagiaan itu karena konflik-konflik itu, sehingga kenangan Bapak itu layaknya daging yang lagi digodok, ya kan? Kan daging kalau digodok biar apa? Amoh, biar enak gitu loh. Maksudnya apa? Mbak butuh waktu untuk bisa mencurahkan rasa cinta dan sayang itu. Karena mungkin selama beliau hidup, itu belum sempat realisasikan. Ya kan? Nah sekarang waktunya Mbak birrul walidain. Mbak masih tetap bisa berbakti sama bapak, sama ibu. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Dengan cara sedekah, didik anak supaya jadi ahlul Quran. Paling nggak dia ngerti agama. Karena dengan itu insya Allah permintaan doa, ya, doa permintaan ampunan kepada Allah untuk orang tua Mbak, itu nanti akan dialirkan. Kan ada hadis tuh yang mengatakan ada orang yang lagi disiksa terus-menerus. Tiba-tiba siksaannya berhenti, kemudian dijembarkan kuburnya, kemudian diterangi kuburnya. Sampai bingung, ya Allah, aku kok siksaannya dihentikan kenapa? Kok sampai pada derajat yang mulia ini? Padahal dosaku sangat banyak. Kemudian ada malaikat yang menyeru, ini karena doa anakmu yang selalu memintakan ampun kepada Allah untuk kamu. Dan itu ngefek, demi Allah ngefek pada para penghuni kubur. Nah, sekarang rutin baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus menerus seperti itu. Syukur kalau Mbak bisa sedekah, bisa wakaf. Wakafkan atas nama ibu, atas nama bapak. Ya, moga-moga dengan itu nanti lebih dijembarkan, lebih diterangi kuburnya, dan pocongnya itu nanti nggak akan muncul lagi. Karena pocong itu ada apa ya? Pocong itu cuma simbolisasi saja, isyarat dari luka batin Mbak selama ini. Dan itu setan memang yang ganggu. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuat sedihnya Mbak itu berlarut-larut, bertambah-tambah. Soalnya Mbak atau siapapun yang bermimpi seperti itu masuk dimensi mereka, itu pasti setelah bangun hawanya melo, sedih, gelisah, ya kan? Iya, saya pernah. Dulu saya pernah itu waktu santri. Ya. Mungkin lagi nggak doa ya. Dan setiap dari kita tuh mungkin saja yang namanya mimpi buruk itu kan bisa saja terjadi sama siapapun. Nah, mimpi dari setan pasti akan menimbulkan dampak sedih dan gelisah ketika Mbak bangun tidur. Saya yakin Mbak wanita soleha, dapat laki-laki juga yang soleh. Imam dunia akhiratnya Mbak nih Mas. Iman, namanya aja iman kan. Moga-moga imannya selalu kokoh dan juga bisa membuat iman di keluarganya itu semakin berkualitas. Dan terus berkegiatan di fatayat, di muslimat, terserah. Yang penting kegiatan itu positif, bisa buat menghilangkan rasa penat Mbak selama ini. Memang setelah ikut suami kan saya pindah ke Pajulukan. Pajulukan kan lebih fokus ngurus anak, Ustadz. Ya. Lebih banyak di rumah seperti itu. Ya, sekarang alhamdulillah sudah ada pelipur laranya kan. Qurrata ayunnya itu ya anak Mbak. Semoga nanti ada anak-anak yang lain soleh-solehah semuanya kan gitu. Jadi kadang saya kalau marah takut biasanya ke anak seperti itu, Ustadz. Jadi kalau saya marah tiba-tiba dari diri saya itu panas sekali. Sangat panas itu, Ustadz. Pernah nggak sampai marah ke anak? Pernah. Paling parah Mbak apain? Cuman paling dibentak. Dibentak ya? Iya. Nggak sampai dicubit? Enggak. Masih wajar. Tapi nggak bisa kita biarkan itu. Walau masih wajar, nggak bisa kita remehin. Khawatir nanti ada tahap-tahap. Semoga sih enggak lah ya, semoga enggak. Karena dengan Mbak mampu untuk menceritakan kenangan buruk Mbak, berarti itu bagus. Ya,
tinggal nanti kita rilis, kita obati bareng-bareng. Nah, pernah ke dokter juga ya? Iya, Dok. Ada diagnosa dari dokter nggak? Dengan apa yang Mbak keluhkan selama ini? Paling ya asam lambung, GERD anxiety seperti itu, Ustaz. GERD anxiety. Iya, GERD anxiety itu. Karena memang ada asam lambungnya sering meningkat ya? Iya, tapi terakhir kemarin itu ternyata saya di USG ada usus buntu. Habis operasi kemarin sebulan yang lalu. Nah, setelah operasi itu saya jadi lebih ke kayak meratapi Ustaz, termenung terus jadi seolah-olah saya tuh malah kok saya dikasih sakit terus ya, kapan sembuhnya gitu loh Ustaz. Jadi kayak pesimis, sangat pesimis. Jadi kesedihan itu kayak berlarut-larut seperti itu. Terus gampang emosi, terus saya tiba-tiba sering mimpi yang aneh. Terus saya kayak seperti mimpi kayak dikasih firasat saya mau meninggal seperti itu Ustaz. Iya, itu was-was setan tuh. Iya, sampai menggigil kemarin pas saya terakhir marah sama suami itu, yang dimimpiin seperti itu. Itu sangat-sangat menggigil saya sampai. Ya, karena yang bereaksi itu dari kesadaran, kita kan ada kesadaran binatang ya, kemarin kita sudah bahas di kajian itu ya. Ada kesadaran binatang, itu yang bereaksi kesadaran binatang. Sisi basyariah kita. Sehingga ya bentrok antara dua energi yang berlawanan itu ada yang gigil. Dan gangguan ketakutan terhadap kematian itu dihembuskan setan. Qadarullah karena dulu almarhum Bapak pernah berkecimpung di dunia klinik, ya mau nggak mau itu nurun. Ya itu bisa nurun. Saya ada beberapa istilahnya variabel ya untuk mendiagnosa ya. Pertama, jimat. Apakah Bapak dulu punya jimat atau enggak? Walau alam sih Ustaz, soalnya dari kakak-kakak juga bilangnya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Iya, paling susuk katanya. Oh, Paling susuk. iya. Oke, itu kita anggap itu jimat. Itu sesuatu yang dianggap punya daya tertentu, gitu kan. Padahal secara logis ya nggak ada hubungannya kan itu ya. Ya susuk termasuk kotri yang pernah diminum itu termasuk itulah. Kemudian kalau ada pusaka yang dieluk-elukan ya, misal dipercayai dia punya tuah tertentu, nah ini juga termasuk jimat itu. Rajah-rajahan termasuk jimat. Kemudian kemampuan indigo jelas ada ya tadi itu yang karena sering mimpi kemudian menjadi kenyataan. Saya punya buku nih, Rahasia Indigo dan Potensi Gaib Manusia. Ini kita bahas apa yang Mbak alami, sudah saya bahas semua di situ. Indigo ada, kemudian mitos juga ada ya. Karena tadi mitosnya apa? Anaknya diturunin, dijaga kakek apa tadi? Kakak Kakaknya saya. ya Iya, kakaknya. kakak saya. Maksudnya anaknya bapak, kakak laki-laki Mbak, Iya. gimana Katanya, dijaga? Diikutin kakek? Iya, diikutin kakek. Ini kan mitos ya, mitos di keluarga kan macam-macam ya. Ada yang mengatakan kalau perempuan nanti rahimnya kosong karena serahkan jadiin tumbal, kan mitos tuh. Yang lahir Jumat Kliwon akan meneruskan ilmu dari moyangnya. Ini kan mitos juga ya. Mitosnya ada tadi, kakak diikuti kakek ya, almarhum kakek. Kakeknya juga sama ya kayak bapak bisa ngobati gitu. Kurang tahu sih Ustaz, tapi ya walau alam sih kayak saya juga baru dengar dari mbak saya kemarin telepon. Kejawen ya? Kejawen. Iya. Kejawen. Jadi bapak saya tuh kalau setiap malam fotonya bapak saya itu suka bikin sajen itu. Oh. Kayak sajen ya kayak minum kopi, teh, terus dikasih makanan sedikit. A-nya juga ada amalan-amalan yang di luar Islam itu kan, itu ada juga. Tapi semenjak ibu saya meninggal, udah enggak, oke. Iya. Trauma yang menurun ada nggak? Trauma-trauma dari bapak ibu yang terwariskan? Mungkin yang tadi ya, yang lihat KDRT dan cekcok itu ya? Mungkin lebih ke trauma ke ibu sih ya. Ya. Kayak mungkin ibu saya itu orangnya kan sangat-sangat halus, lembut, beda dengan karakter papa yang luar biasa, keras seperti itu Ustaz. Moga-moga Allah merahmati mereka berdua. Amin. Dari kelima-limanya itu semua ada dan ya positif, ini gangguan jin nasab.
genetik, bukan sihir, bukan yang lainnya. Ya, makanya kepekaan di mimpi itu pada hakikatnya dari setan. Sama sekali bukan dari mimpi ilahiyah ya, yang namanya ru'ya, bukan ruqyah, tapi ru'ya, ru'ya pakai hamzah. Ru'ya itu mimpi yang benar dan itu memang kabar gembira dari Allah untuk setiap orang-orang yang beriman. Masalahnya ketika Mbak mimpi muncul gelisah. Kalau ru'ya itu nggak akan memunculkan rasa kegelisahan. Dan satu lagi Ustadz, saya Ya. sering mimpi didatangin laki-laki. Nah itu yang kayak suka sama saya itu Ustadz. Ya. Sering sekali itu, tapi di mimpi itu saya sadar, saya sudah punya suami, seperti itu. Nah, kelihatan nggak wujudnya? Kelihatan. Ganteng? Iya. Kayak Arab gitu atau Enggak, jadi kayak berbentuk artis-artis seperti itu sih artis Ustadz. Korea? Bukan, ya artis artis Indonesia sih kadang kebanyakan. Jadi enggak yang jadi muncul ya pokoknya laki-laki seperti itu. Tapi di dalam mimpi itu saya seolah-olah jatuh cinta sama itu. Terus itu juga kayak suka sama saya seperti itu. Tapi saya sadar saya sudah punya suami seperti itu. Ya, jadi rata-rata Mbak ketika ada klien-klien kami yang sering banget mimpi lawan jenis, itu dari kecilnya tangki kasih sayang dengan orang tuanya itu bocor. Kalau laki-laki sering mimpi wanita, kemudian dia sampai jatuh cinta, seringnya kasih sayang ibunya itu kurang terpenuhi, nggak 100%. Bisa jadi karena ibunya sibuk, ibunya merantau. Demikian juga yang perempuan. Perempuan sering ngelihat sosok laki-laki, kemudian dia sampai jatuh cinta, ya masa tumbuh kembang dia, tumbuh kembang seksualnya tidak dikawal dengan sosok ayah. Ingat, perkembangan seksual, pendidikan seksual anak itu nggak selamanya kita tafsirkan dengan sebagaimana yang kita pahami seks gitu ya, hubungan intim, enggak. Tapi keintiman, kedekatan rasa antara anak perempuan dengan ayahnya, anak laki-laki dengan ibunya, itu kurang terpenuhi. Sehingga setan itu ngerti, Mbak, celah-celah itu. Makanya dia main di otak manusia. Nah, dipermainkanlah itu. Sehingga dia akan mewujud menjadi wujud karakter laki-laki yang random atau perempuan yang random, nggak jelas ya. Dengan kecantikan atau ketampanan yang maksimal dari ekspektasi kita. Gimana sih tampan, gimana sih cantik. Itu pasti ganteng banget dan cantik banget. Dan itu yang goda adalah para ifrit. Jin level atas itu. Level atas di kalangan mereka. Ya, dari layar-layar yang ya sefrekuensi dengan syahwat manusia. Sehingga karena mereka ganggunya dari arah merahnya manusia, maka yang sering diganggu ya pasti organ pencernaan atau rahim. Banyakan wanita rahimnya atau pencernaannya baik itu di lambung, di usus, di rahim. Yang laki-laki pun sama. Kandung kemihnya, ususnya, lambungnya. Jadi nggak heran kan ketika ada orang-orang yang kayak gitu diganggu semacam itu, diganggu dari celah layar, saya bahasakan layar merah. Itu sering BAB darah, sering gangguannya kumat di pencernaannya, mencret-mencret, gasnya banyak. Ketika mau sholat selalu kayak timbul kayak kentut. Ya dari setan itu semuanya. Makanya prinsip Quran, prinsipnya para ulama yang saya rangkum, gangguan metafisik dengan gangguan psikologis, itu dua hal yang saling melengkapi dan saling mengakibatkan. Mana yang terlebih dahulu ada, nanti akan memunculkan yang lain. Namun, muaranya nanti satu, pembersihan jiwa. Tazkiyatun nafas. Itu syarat mutlak. Nah, kalau kita fokus ke konfrontasi sama jin fasik yang ganggu, capek. Karena ibaratnya mereka kayak lalat. Sedangkan luka batin itu kayak sampah. Kayak kotoran-kotoran. Selama kotorannya nggak dibersihi, kita fokus membunuhi lalatnya, ya nanti akan ada lalat-lalat baru yang hadir. Kita fokus aja membersihkan kotorannya. Nah, kotoran itu adalah
seringnya luka batin kita, trauma kita, dendam, amarah, kekecewaan, dan seterusnya. Dan sebenarnya mimpi Mbak telah mengabarkan semuanya. Sosok pocong. Tanyain namanya siapa? Jangan-jangan Mumun nama Jeffrey. Mbak milenial apa Gen Z? Sekarang umurnya berapa? 31. Masnya 35. 35. Iya. Tahu kan Mumun? Tahu. Di sini ada pocong nggak ya? Iya. Oke, sekarang mungkin kita akan lakukan ruqyah. Nanti sambil kita pandu untuk regulasi emosi negatifnya. Ini kita singkirin dulu. Kita mau Nancy Mbak Yuli dulu ya. Biar kita tahu sebelum dan setelah ruqyah. Coba Mas tenang, silakan Mas. Suhu tubuh 36,5. 36, oh, ya normal. Biarin aja Mas. Dilepas. Nah, oke. Udah muncul belum? Sistolik 129, diastolik 87, pulsnya 93 ya, masih terbilang normal. 129/87/93. Nadinya 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس. Nah, Mbak duduk lagi di atas. Gimana tadi ketika di ruqyah? Ada reaksi apa yang Mbak rasain? Kepala berat, terus di sini kayak senut-senut kayak gitu. Di mana? Sini, Kepala bagian kiri, leher. leher bagian kiri. Terus Pas pertama sih tadi kan dia yang narik kayak gini.
Mhm. Tadi yang ke belakang itu kayak bukan saya gitu, kayak tiba-tiba saya kayak ketarik-tarik gitu. Mbak nggak sadar waktu tadi kayak gini-gini sendiri? Enggak, tadi ya saya sadar, cuman kayak ada yang narik kayak gitu loh, kok saya kepalanya kayak ketarik kayak Mmm, gitu, tapi posisi saya sadar, cuman tiba-tiba kayak ketarik-tarik gitu, kayak mhm. ada yang narik gitu, Ustaz. Itu reaksi tubuh ketika dibacain Quran, ya, yang mengabarkan kepada Mbak, pada kita semua, bahwa permasalahan utama yang ada pada diri Mbak sejak beberapa tahun ke belakang ini berawal dari apa yang sudah terlewat di belakang. Itu dari masa lalu, Mbak. Sekarang Mbak berikrar coba dalam hati, "Ya Allah," boleh sambil merem, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang Maha mengurusi seluruh urusan hamba-hambanya. Aku adalah hamba-Mu ya Allah, hamba yang penuh kefakiran, penuh kelemahan, penuh kehinaan dengan dosa-dosaku ya Allah. Aku sangat membutuhkan pertolongan dari sisi Engkau, sangat membutuhkan karunia dari sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, aku sadari selama bertahun-tahun ini ya Allah, aku terjebak dengan kubangan kenangan-kenangan masa laluku yang buruk, yang menghujam batinku, yang meremukkan jiwaku ya Allah. Hingga detik ini kesendirianku terasa hampa ya Allah. Kesendirianku di masa lalu itu membuat hampa hari-hariku di masa sekarang ya Allah. Kenangan-kenangan burukku juga membuat aku kadang-kadang marah terhadap orang-orang yang aku sayangi. Ya Allah, hati ini adalah milik-Mu ya Allah. Pikiran ini juga milik-Mu ya Allah. Engkau amanahkan kepadaku. Ampuni aku selama ini membiarkan hati dan pikiranku menjadi liar, dikotori dengan perasaan-perasaan emosi negatif ya Allah. Maka aku mohon kepada Engkau, sucikanlah batinku, sucikanlah pikiranku, berikanlah aku rasa ikhlas, berikanlah aku rasa ridho terhadap takdir dan ketentuan dari sisimu. Takdir yang sudah Engkau gariskan kepadaku sepanjang hidupku ini ya Allah. Ya Allah, aku sadari kejadian Mbak Mbak hadirkan kejadian apa yang selama ini bikin Mbak sakit sekali. Aku jujur terhadap Engkau ya Allah, karena nggak ada yang bisa ditutupi dari pengetahuan-Mu, dan aku jujur terhadap diriku sendiri ya Allah. Kejadian pilu inilah yang membuat aku hancur, yang membuat aku sering terjebak pada perasaan yang tidak menentu. Pada hari ini ya Allah, di tempat ini, aku sudah ikhlas, ridho, aku rela ya Allah. Aku rela terhadap kejadian itu. Aku berdamai dengan diriku sendiri. Dan aku berbaik sangka kepada Engkau, bahwa kejadian itu baik untukku, baik untuk kesudahanku kelak ya Allah. Kalau itu berkaitan dengan manusia, hadirkan siapa namanya, wajahnya dihadirkan erat-erat, kemudian Mbak ikrarkan, aku maafin kamu karena Allah. Tidak ada dendam lagi, tidak ada kekecewaan lagi. Karena kelak sebelum manusia masuk surga, Allah sucikan hati manusia dari perasaan ghil, perasaan ketidakcocokan kita terhadap seseorang. Maka ciri penduduk surga adalah orang-orang yang di hatinya tidak ada ghil. Kalau susah buat nyebut, Mbak mohon sama Allah, ya Allah tolong cabut perasaan-perasaan tidak enak ini ya Allah. Dendam, kecewa, sedih, takut. Tolong cabut ya Allah. Ikuti saya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah,
datangkan ketakwaan pada jiwaku. Wa zakkiha, sucikanlah jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemilik jiwa ini ya Allah. Pegang dada Mbak. Sekarang hancurkan blok yang ada di dada Mbak itu. Ya, kalau memang itu seperti gunung, seperti tembok, mohon hancurkan ya Allah. Saya bantu dengan ruqyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Buka mata. Mandan plong. Masih sakit enggak? Nah, enggak. Coba saya bacain satu kali lagi. Kita cek masih ada reaksi itu apa enggak. Oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Gimana rasanya? Masih ada sensasi? Masih? Apa yang dirasa? Kayak kaku gitu. Kaku? Sebelah kiri? Pundak kiri? Ada permasalahan sama seorang wanita mungkin? Siapapun, tapi gendernya wanita? Ada? Belum selesai ya sampai sekarang? Belum. Oke. Baik, sekarang minta sama Allah biar wanita yang menjadikan jalan Mbak, menjadi beban pikiran Mbak itu dibukakan pintu hatinya, kemudian dihilangkan pengaruh-pengaruh jahat dari dirinya, dan Mbak bagaimanapun juga harus punya dinding pembatas supaya Mbak enggak ke bawah-bawah. Kepikiran jelas, tapi kita jangan sampai terseret arus.
Kita cuma bisa menyampaikan, diterima atau enggak urusan yang bersangkutan, ya kan? Nah, sekarang mohon sama Allah, pegang di sini yang masih berat. Ya Allah, aku serahkan urusan beliau, sebut namanya, kepada Engkau ya Allah. Aku sadari itu menjadi beban bagiku ya Allah. Bagaimanapun juga aku sayang sama beliau, aku cinta sama beliau, tapi apa daya, aku adalah hamba-Mu yang lemah, yang tidak punya daya dan upaya. Maka aku serahkan urusan beliau kepadamu ya Allah, dan hilangkanlah beban ini dari sisiku. Mbak harus fokus untuk penyembuhan diri Mbak sendiri dulu. Nanti kalau sudah pulih, insya Allah bisa memulihkan yang lain. Membantu memulihkan yang lainnya. Oke? Mbak cabut. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terus sambil doain. Hasbi Allah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Oke, cabut. Mohon cabut ya Allah. Oke, baik. Masih terasa bebannya? Sudah mendingan, Ustaz. Mendingan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fihi. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Gimana? Masih ada sensasi? Paling agak berat, cuma agak berat sih, Ustaz. Berat mananya? Leher. Yang kiri ya? Tengkuk, iya. Yang sebelah kiri? Iya. Sini. Maklum, nggak apa-apa, wajar. Nanti seiring berjalannya waktu, beliau mareni, kembali ke jalan Allah yang lurus, dibukakan pikirannya, dijembarkan hatinya, Mbak juga akan hilang semua. Gangguan-gangguan itu hilang. Wajar, belum sepenuhnya, ya pasti siapapun akan kepikiran. Ya, ingat, kita harus beriman, kita harus yakini Allah punya kendali. Ya, Allah yang megang kendali semua yang ada di langit dan di bumi. Percaya? Jadi yakin nanti siapapun yang jadi ganjalan hati Mbak akan Allah pegang kendalinya dan moga-moga dibalikan ke jalan yang lurus. Amin. Sekarang Mbak harus fokus ke pemulihan diri. Itu yang paling penting sebenarnya. Intinya Mbak sudah menggugurkan kewajiban Mbak, sudah bilangin kalau misal masih ngeyel, ora ina. Ora ina ya. Ya, udah, kita nggak bisa apa-apa lagi udah. Kita cuma bisa nyampaikan. Ya, teman-teman, alhamdulillah ternyata betul ya, Masya Allah. Antara gangguan mental, gangguan pikiran dengan penyakit-penyakit metafisik yang disebabkan oleh setan itu saling berkaitan satu sama lain.
Ketika Mbak Yuli tadi sudah memasrahkan semuanya ke Allah, berkurang ya Mbak ya? Dari 10, sebelumnya kan 10 mungkin ya. Sekarang berapa? 5. 5. Udah separuh, tinggal separuh lagi dihilangkan. Dan itu adalah perjuangan Mbak Yuli ke depannya. Dan tentu tadi ada banyak hal yang kita potong, tidak kita tampilkan karena itu privasi beliau. Saya yang dengar aja, subhanallah ya, ikut merasa berat, ikut merasa pusing ya. Apalagi Mbak Yuli yang menjalannya secara langsung. Tapi saya yakin beliau adalah wanita yang kuat, punya laki-laki yang soleh, yang insya Allah jadi penopang saat beliau itu lagi lemah, saat beliau lagi rapuh. Maka kita saling mendoakan. Doakan Mbak Yuli, doakan Mas Iman. Semoga doa baik teman-teman yang ada di rumah juga berbalik kepada diri Anda semuanya. Diaminkan oleh malaikat, sehingga keluhan dari kita semua Allah angkat dan lulus dari ujian ini dengan predikat mumtaz. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah berkunjung ke studio MFO, Mas Iman, Mbak Yuli. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bagi teman-teman yang mau daftar kisah kita atau menyapa rumah, bisa ke nomor admin yang ada di bawah ini. Ini nomor admin resmi Muhammad Faisal Official, dan setiap terapi maupun program di bawah naungan YouTube Muhammad Faisal Official semuanya free 100%. Nah, kalau di luar itu di yayasan ya ada registrasi. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.